Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aris. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial pembelajaran PMKR, yaitu mendiagnosa kerusakan aktuator dan sensor pada sistem elektronik full injection. Adapun tujuan pembelajaran video ini adalah untuk pembekalan kalian pada saat melaksanakan ujian kompetensi. Berikut video tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, kalian harus membaca job sheet dengan teliti. Di sini ada beberapa poin penilaian. Misalkan ada pembacaan, pemahaman gambar teknis, kemudian menggunakan dan memelihara alat ukur, lalu mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, dan lain-lainnya. Jangan sampai ada yang tertinggal satupun pada saat nanti kalian melakukan pekerjaan, karena apabila salah satu pekerjaan kalian nanti tertinggal, maka nilai poin kalian akan berkurang. Setelah membaca job sheet, maka langkah kemudian yaitu pemeriksaan dan mengukur baterai. Di mana pemeriksaan baterai di sini yang ditentukan adalah volume air baterai, kemudian berat jenis elektrolit baterai dan tegangan baterai. Yang pertama adalah kita akan mengecek volume air baterai. Pengecekan volume baterai di sini kita akan melihat secara visual, yaitu di mana letaknya di minimal atau maksimal. Apabila cairan baterai posisi maksimal, berarti artinya baterai sudah penuh. Kemudian langkah yang kedua adalah mengecek tutup baterai. Nah, di sini kita cek ada kotoran atau tidak pada lubang tutup baterai. Apabila tersumbat, kita catat pada job sheet. Kondisi baik juga kita akan catat di job sheet. Kemudian kita akan melakukan pengukuran voltage baterai. Caranya multitester pada posisi 20 volt arus DC. Setelah hasil daripada voltase baterai, maka kita akan mencatat berapa voltasenya. Untuk pengecekan yaitu elektrolit baterai menggunakan alat hydrometer. Setelah melakukan pengecekan, kita lihat posisi apakah di tanda merah, putih, dan good. Lalu hasilnya kamu catat di job sheet. Untuk langkah berikutnya adalah kita akan mengecek di sistem pengapian, yaitu input voltage coil. Nah, cara pemeriksanya adalah lepas konektor yang terhubung dengan ignition coil. Kita lepas, kemudian jangan lupa kondisi mesin posisi on. Nah, setelah kondisi on, di sini ada pin, yaitu pin 1 dan pin 4 kita hubungkan dengan menggunakan multitester. Jangan lupa posisi berada di 20 volt. Lalu kita cek apakah ada tegangan atau tidak. Setelah terlihat tegangannya, kamu catat pada job sheet. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan kerusakan aktuator atau sensor dengan cara yaitu kita akan menstart kendaraan. Setelah kita menstart kendaraan, kita akan melihat tanda cek kendaraan, lampu mil, malfunction indikator lamp yang ada di dashboard. Nah, pada saat kita mengecek pada dashboard, ternyata di sini ada check engine yang sedang menyala. Artinya
terjadi kerusakan apakah aktuator, apakah sensor. Untuk mengecek kerusakan pada sensor atau aktuator pada mesin EV, maka kita menggunakan alat yang dinamakan dengan diagnostik. Nah, kebetulan kita menggunakan merek Scan2 ya. Nah, cara penggunaannya di sini ada data link konektor DLC, konektor daripada yaitu scan, kita hubungkan ke data DLC yang ada di engine, yaitu letaknya di bawah dashboard. Kita masukkan cara pelan-pelan. Nah, sudah terlihat. Setelah kita mengoneksikan antara data link konektor ke alat scan, kita posisinya akan menyalakan. Kita posisi menyalakan, kita tunggu sampai aktif. Kemudian kita pilih menu diagnosis, close aja. Diagnosis, enter. Kita kebetulan menggunakan Nissan. Kita klik Nissan, kemudian kita enter. Enter 16 pin konektor. Enter lagi. Kita pilih all model. Di sini ada 4 pilihan all model. Lalu di sini kita akan ke posisikan engine, lalu enter. Dia akan mendeteksi kerusakan apakah di sensor atau aktuator. Nah, kemudian kita akan cek DTC analis, data trouble code analis. Nah, kita enter kerusakannya di mana. Di sini sudah terlihat ada kerusakan pada sensor sirkuit. Nah, MUF sensor sirkuit P0102. Nah, ini menunjukkan kerusakan pada MUF sensor. Setelah kita mengetahui, di situ di job sheet suruh menganalisa. Nah, di sana ada petunjuk menganalisa apabila terjadi kerusakan. Caranya kita escape dulu. Kita ke data analis. Data analis, kemudian enter. Setelah mengetahui kerusakan pada map sensor, maka kalian catat data analisa pada saat sensor tersebut rusak. Nah, di sini kamu hanya mencatat aja RPM-nya, tidak usah ke lain-lain. Nah, kalian catat RPM-nya. Di situ menunjukkan naik turun. Nah, jadi ranknya bisa 700 sampai 900. Nah, kalian catat. Lalu setelah kita mencatat pada job sheet, kita off-kan kendaraan. Kita off-kan untuk melakukan perbaikan pada sensor. Nah, di sini letak daripada MUF sensor, mass airflow, yang fungsinya adalah untuk mendeteksi kerapatan udara yang masuk ke ruang bahan bakar. Nah, lokasinya di sini, di intake manifold. Kita cek. Ternyata di sini tidak terkoneksi. Nah, biasanya tidak terkoneksi seperti ini akibat daripada goncangan pada saat kendaraan digunakan. Setelah kita mendapatkan kerusakannya, kita akan lakukan, yaitu kita koneksikan. Setelah kita melakukan perbaikan, kita on-kan dulu. Lalu kita ke menu diagnosis. Jadi kembali lagi ke diagnosis.
Kemudian kita enter. Nissan kita pilih di menu Nissan ya. Terus di internasional di 16 pin konektor karena ini konektornya 16. All model. Terus ke engine. All model ke engine. Kita tunggu. Lalu kita ke data analis. Nah, setelah muncul, kita hapus. Di sini ada tulisan erase. Nah, artinya kita menghapus. Klik, langsung hapus. Oke. Nah, di sini akan timbul no DTC, berarti sudah tidak ada kerusakan pada sistem EVI. Lalu kita start pada kendaraan. Nah, kita lihat di speedometer di sini cek engine-nya sudah off, artinya tidak ada kerusakan. Setelah tidak ada cek engine yang menyala, artinya tidak ada kerusakan, maka kita akan menganalisa sesudah atau sebelum pada pembacaan current data analis. Nah, kita ke menu ke escape dulu, lalu ke data analis, lalu enter. Nah, di sini yang tadinya RPM-nya kita fokus ke RPM ya. Jadi yang tadinya RPM-nya 738 sampai 788 ranknya tidak beraturan, maka kita di sini akan melihat engine RPM-nya. Nah, di sini letaknya. Nah, di sini menunjukkan 763, 775, artinya ranknya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh. Berarti RPM-nya normal, idle-nya normal. Oke. Terus lalu kita catat 763. Nah, artinya bahwa kerusakan pada map sensor akan mempengaruhi RPM dan juga akan mempengaruhi tentunya injeksi bahan bakar. Nanti kesimpulannya kamu tulis pada lembar jawaban berikutnya. Oke. Video tutorial perbaikan sistem injeksi, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.